Apa yang harus kita doakan saat kita memandang salib Tuhan di hari Jumat Agung ini? Dikatakan luar biasa bagus. Marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-89 di tahun 2024 ini. Kalau Anda menyaksikan video ini di hari Jumat tanggal 29 Maret, berarti gereja sedang berduka. Bagaimana gereja mengajak umatnya untuk ikut aktif dalam sengsara Tuhan. Karena pada hari Jumat Agung inilah saudara-saudaraku, gereja betul-betul menghadirkan kembali peristiwa penebusan umat manusia. Allah Putra menebus dosa-dosa umatnya dengan cara wafat di kayu salib. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari Jumat Agung, umat Kristiani diajak untuk memandang salib Tuhan. Saya bertanya kepada Anda semua, apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda rasakan? Apa yang ingin Anda lakukan setiap kali Anda memandang salib Tuhan? Di salib inilah tergantung penebus dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali orang Kristiani tidak tahu ketika ke gereja di hari Jumat Agung apa yang harus mereka rasakan, apa yang harus mereka bekali dalam diri mereka. Maka dari itu saudara-saudara, supaya Anda tidak kosong begitu saja memasuki salib Tuhan, peristiwa sengsara Tuhan dan wafat Tuhan, bacaan-bacaan yang dibacakan dalam perayaan ibadat salib di hari Jumat Agung ini sangat amat bagus, luar biasa, membantu kita, membekali kita. Maka dari itu saya akan menyetel video ini jam 12 siang supaya Anda bisa punya waktu untuk betul-betul menyelami salib Tuhan di hari Jumat Agung. Saya mau mengajak Anda untuk membaca surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 16. Karena ini kuncinya. Apa yang harus kita bawa? Apa yang harus kita katakan? Apa yang harus kita doakan saat kita memandang salib Tuhan di hari Jumat Agung ini? Dikatakan luar biasa bagus. Marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Saudara-saudara yang terkasih, salib Tuhan inilah tahta kerahiman Allah. Ternyata Allah Putra, Raja di Raja, tidak menjadikan istana sebagai tahtanya. Bangku-bangku, kursi-kursi yang selalu yang dihias dengan indah-indah di istana raja ini tidak dipilih. Tetapi yang dipilihnya adalah salib. Inilah tahta kerahiman Allah. Tempat Allah yang Maha Rahim menunjukkan kerahimannya pada kita, kemurahannya, perlindungannya, penyertaannya pada kita. Maka setiap kali kita memandang salib, pahami saudara-saudara, salib adalah tahta kerahiman Allah. Kemudian dikatakan dengan penuh keberanian. Artinya apa saudara-saudara? Kita tidak takut lagi terhadap kuasa dosa yang sudah menghancurkan kita selama ini. Jangan takut dengan kuasa dosa saudara-saudara, sebab kerahiman Allah menjadi senjata bagi kita untuk mengalahkan dosa-dosa kita. Nah, dikatakan supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Maka dari itu saudara-saudara, apapun beban hidup Anda saat ini, apapun pikiran-pikiran kusut dalam kepala Anda, apapun masalah-masalah keluarga Anda, setiap Anda memandang salib, Tuhan terima kasih, Engkau telah menebus aku dengan keberanian sebagai anak-anak-Mu. Aku datang kepadamu.
Aku sujud di hadapan salib-Mu. Aku mohon rahmat yang aku perlukan saat ini untuk menyelesaikan masalah-masalahku. Katakan juga, ya Tuhan, tolonglah aku. Saat ini aku sangat memerlukan pertolongan-Mu. Itu yang luar biasa, saudara-saudara, dari surat Orang Ibrani bab 4 ayat 16. Nah, kemudian saudara-saudara, ayat yang lain yang bisa Anda juga bawa setiap Anda memandang salib adalah dari Mazmur bab 31. Anda bisa menyanyikan bersama umat-umat yang lain ataupun Anda menyanyikannya dalam hati Anda. Di mana Mazmur bab 31, seorang yang percaya pada Tuhan, seorang yang meletakkan harapannya pada Tuhan, seorang yang mengandalkan Tuhan, hidup di jalan Tuhan, tetapi ketika kenyataan-kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Mazmur bab 31 juga diteriakan oleh Tuhan Yesus di atas salibnya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Serahkan juga masalah-masalah-Mu. Serahkan juga beban pikiran-Mu. Serahkan juga kelemahan dan kerapuhan-Mu. Serahkan juga masalah-masalah keluarga-Mu. Serahkan juga penyakit-penyakit-Mu. Serahkan juga pergulatan-Mu pada Tuhan. Bawa itu semua pada salib. Tuhan, ini Tuhan. Ini Tuhan. Ku serahkan masa depanku. Ku serahkan nasibku Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu. Ku serahkan jiwaku. Sebab aku percaya ada pertolongan di dalam nama Tuhan. Sebab aku percaya Tuhanku selalu menopang aku. Sebab aku percaya Tuhan mengulurkan tangan bantuannya untukku saat ini. Dikatakan saudara-saudara, Mazmur bab 31. Padamu Tuhan aku berlindung. Inilah yang menjadi alasan dari pemazmur untuk menyerahkan jiwanya pada Tuhan. Sebab dia melihat, dia percaya, dia mengalami selama ini Tuhan sungguh-sungguh menjadi tempatnya yang aman untuk berlindung. Dikatakan lebih lanjut, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Saya berharap saudara-saudara, apa yang diucapkan, apa yang dimohonkan oleh pemazmur ini juga Anda bawa ketika Anda memandang salib. Ya Allah, jangan sampai aku mendapat malu. Luputkanlah aku karena keadilan-Mu. Lebih lanjut pemazmur mengatakan, di hadapan semua lawanku aku tercela. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata pemazmur yang berkata, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, adalah orang yang juga hidupnya sedang amburadul. Adalah orang yang tadinya hidupnya enak langsung jatuh. Dia nggak siap dengan kehancurannya. Dia nggak siap dengan segala masalah-masalahnya. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berhadapan dengan tahta kerajaan Allah, salib itu sendiri, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Tangan-Mu yang menciptakan aku. Tangan-Mu yang merancang kehidupanku. Tangan-Mu yang menggerakkan kaki dan tanganku. Tangan-Mu lah yang merancang aku kembali. Memperbaiki hal-hal yang rusak dalam kehidupanku. Itulah saudara-saudara mengapa pemazmur mengatakan, ke dalam tangan-Mu ya Bapa, aku serahkan. Karena disitulah tempat aku berasal. Disitulah tempat aku aman. Disitulah tempat aku dibentuk dan diciptakan. Nah kemudian saudara-saudara yang terkasih,
Hal yang ketiga, saudara-saudara, ditawarkan oleh bacaan pertama dari Yesaya bab 52 sampai bab 53, yaitu nyanyian hamba Tuhan. Kita akan melihat, saudara-saudara, bagaimana apa yang diharapkan dengan apa yang menjadi kenyataan. Dikatakan begini, Tuhan berfirman, "Sungguh hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dimuliakan." Geraknya kan ke atas, saudara-saudara. Orang yang disanjung pasti orang yang hebat. Orang yang ditinggikan, orang yang berhasil. Orang yang dimuliakan adalah pribadi yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Untuk bisa mencapai itu harus ada gerak turun. Karena apa? Dikatakan, seperti banyak orang tertegun melihat dia. Tertegun apa? Mungkin mulutnya langsung, "Hah?" gitu. Kaget, shock, gak siap. Kok bisa begitu? Kenapa tertegunnya? Dikatakan, rupanya begitu buruk. Tidak seperti manusia lagi. Dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia membuat tercengang banyak bangsa. Dan raja-raja mengatup mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Jadi saudara-saudara, ending akhir dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes berupa kisah sengsara dan wafat Tuhan betul-betul mencengangkan kita. Kok bisa? Kok begitu? Kok ya aneh? Tuhan Yesus bukannya pribadi yang baik, bukannya pribadi yang berpegang pada jalan Tuhan, bukannya pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bukankah dengan mukjizat-mukjizatnya, kebaikannya, kemurahan hatinya, tapi apa yang diperbuat oleh manusia terhadap Allah Putra ini? Penolakan, teriakan salibkan dia, enyahkan dia, pemberontakan, pengkhianatan, ketidaksetiaan, dosa dan kesalahan yang bertubi-tubi. Itulah yang menyalibkan Sang Juru Selamat. Saudara-saudara, gerak turun Allah Putra untuk menyelamatkan umat manusia. Ia turun ke dunia orang mati. Dia wafat bersama-sama dengan manusia yang lainnya untuk bisa menyelamatkan kita umat manusia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jadi permenungan yang ketiga adalah gerak turun Allah Putra. Bagaimana saudara-saudara ketika kita memandang salib Tuhan, tahta kerahiman Allah ini, gerak turun saudara-saudara sebetulnya. Kuras habis kesombongan kita yang selama ini menjadi alat kita supaya kita dipandang orang, ditakuti oleh orang, supaya orang melihat kita berhasil, supaya orang hormat sama kita. Tanggalkan saudara-saudara. Setiap kita memandang salib, kita yang malu. Kita yang ditebus, kenapa kita yang sok-sokan merasa paling hebat, paling suci? Saudara-saudaraku terkasih, apakah masih ada kesombongan dalam diriku? Gak bisa dihina, gak bisa dikritik, gak bisa diomongin, selalu merasa paling benar, orang lain yang salah. Saudara-saudaraku terkasih, kesombongan hanya akan merusak persaudaraan. Tanggalkan itu. Kekerasan kepala kita mencoba untuk memahami 100%, bahkan 1000% misteri Allah. Otak kita cuma segini saudara-saudara. Bagaimana mungkin bisa memahami seluruh misteri Allah? Ketika jalan-jalan Tuhan tidak sesuai, tidak selaras dengan pikiran kita, mudah sekali kita meninggalkan, kita menyerah, kita mundur, kita berhenti mencintai Dia. Saudara-saudara terkasih, sayang 1000 sayang, ada begitu banyak hal di luar sana yang tidak atau belum kita mengerti saat ini. Maka dari itu saudara-saudara, ketika kita memandang salib Tuhan, tundukkan diri kita. Betul-betul kekerasan kepala kita, Tuhan aku buka Tuhan. Aku sisakan satu lubang misteri, Engkau bekerja dalam diriku.
Termasuk juga sekarang perasaan saudara-saudara. Seringkali banyak orang hatinya sudah sakit, pernah mengalami kepahitan, maka kalau tersinggung sedikit, kecolek sedikit, langsung meledak. Saudara-saudara terkasih, hati kita yang sudah luka, hati kita yang membatu, hati kita yang seolah-olah tidak kenal perasaan lagi. Gak mau peduli sama perasaan orang lain, gak mau peduli sama omongan orang lain. Hati kita sudah membatu. Ini juga yang harus dihancurkan di hadapan salib. Saudara-saudara terkasih, 3 hal itu hanya bisa diserahkan, hanya bisa dikalahkan dengan cara, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kemudian saudara-saudara, permenungan yang keempat ditawarkan dalam Injil. Bacaan Injil yang diambil dari Yohanes bab 18 sampai Yohanes bab 19. Bagian inilah yang sering disebut dengan the Passion Narrative, kisah sengsara Yesus Kristus menurut Injil Yohanes. Saudara-saudara terkasih, silakan Anda pilih di hadapan salib, Anda pilih. Ada begitu banyak tokoh-tokoh yang diceritakan dalam Yohanes 18 sampai Yohanes 19, saudara-saudara. Anda pilih, Anda lebih cocok dengan siapa? Dengan kata-kata kita selama ini, sikap hidup kita, cara hidup kita, bagaimana pola iman kita. Siapa yang paling mewakili Anda di kisah jalan salib Tuhan ini? Karena di sana akan diceritakan ya, tokoh pertama yang ditampilkan adalah Yudas. Langsung tedeng aling-aling, langsung Yudas. Apakah dengan ketidaksetiaanku, dengan kekerasan kepalaku, dengan dosa-dosaku, aku lebih tampil seperti Yudas dalam bacaan kisah sengsara ini? Betul-betul dia menjual gurunya. Betul-betul dia mengkhianati gurunya. Demikian juga dengan kita. Seringkali dengan dosa dan kesalahan kita berbuat hal yang sama. Kemudian juga saudara-saudara, apakah kita juga mirip dengan serdadu-serdadu para imam yang datang untuk menangkap Yesus di Taman Getsemani? Dia katakan mereka datang lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Hanya untuk menangkap Tuhan Yesus. Bukan menangkap penjahat perang. Bukan menangkap seorang pemberontak. Hanya seorang guru. Tapi mereka datang lengkap dengan senjata. Saudara-saudara terkasih, apakah bahasa kita, tingkah laku kita, tutur kata kita lebih mencerminkan budaya kekerasan? Budaya yang membuang, budaya yang menyingkirkan, budaya yang memusuhi. Kalau orang gak suka sama kita, langsung kita musuhi, langsung kita berseberangan dengan mereka. Saudara-saudara, wajah itulah yang sedang ditampilkan dalam bacaan Injil, yaitu wajah kita sendiri. Kemudian saudara-saudaraku yang terkasih, bisa juga kita tampil sebagai Petrus. Bagaimana Petrus mencoba untuk melindungi Tuhan Yesus dengan cara kekerasan. Petrus mengambil pedang, mengiris telinga seorang prajurit imam kepala ini. Saudara-saudara, seringkali ketika ada hal negatif datang kepada kita, kita tanggapi juga dengan hal yang negatif pula. Seringkali kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Seringkali kita membalas energi negatif dengan yang negatif. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau seperti itu. Tuhan Yesus menyembuhkan telinganya Malkus untuk menunjukkan bahwa bukan dengan cara itu. Petrus, masuklah bersama aku dalam kisah sengsara ini. Kemudian saudara-saudaraku terkasih, di situ nanti akan ada tokoh-tokoh lain seperti Hanas. Hanas pada waktu itu menjadi seorang yang memimpin untuk mengadili perkara-perkara besar di tengah-tengah bangsa Israel. Dia mengadili dengan semena-mena. Dia tidak bertanya, dia tidak menginterogasi. Dia menggunakan kekerasan. Kemudian juga dikatakan mereka seringkali tidak mau mendengar penjelasan Tuhan Yesus. Lalu langsung menampar muka Yesus. Bayangin saudara-saudaraku yang terkasih. Kekerasan, lagi-lagi kekerasan.
Seringkali budaya kekerasan juga menjadi budaya dari keluarga kita, keluarga Kristiani. Itu yang akan menyalibkan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang terkasih. Nah, kemudian saudara-saudara, apakah kita juga menjadi tokoh seperti Pilatus, tokoh keempat ini? Bagaimana Pilatus, seorang gubernur pada waktu itu, mewakili penjajah Romawi, ternyata dia hanya menyelamatkan posisi dan jabatannya. Dia tertarik dengan kata-kata Yesus di dalam istananya. Tapi ketika dia di luar, berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang sudah begitu panasnya, enyahkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kalau engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat kaisar. Saudara-saudara yang terkasih, mengerikan sekali ini yang terjadi. Atau saudara-saudara, tokoh yang terakhir adalah, apakah kita seperti orang-orang kebanyakan yang cuman ikut-ikutan? Ketika Yesus disambut di gerbang Yerusalem, wah kita teriak Hosana. Tapi ketika orang-orang teriak salibkan dia, kita juga ikut-ikutan. Seringkali iman kita diombang-ambingkan oleh kelompok besar, massa. Saudara-saudara, yang Tuhan Yesus mau adalah ketika kita berelasi sama dia, relasi yang pribadi. Aku dengan Tuhanku. Aku yang ditebus. Aku yang disayangi. Aku di mana Tuhan berkorban untuk aku. Dan juga umat-umat yang lain. Untuk seluruh umat manusia. Saudara-saudara yang terkasih, jangan lupa kalau Anda memandang salib Tuhan, olahlah pengalaman-pengalaman ini. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Ku serahkan juga masa depanku. Ku serahkan juga proses kesembuhanku. Ku serahkan juga masalah-masalahku, beban pikiranku, sakit penyakitku, rezekiku. Ya Bapa, dalam tangan-Mu aku percaya ada ciptaan baru. Tuhan berkati umat-Mu ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Tuhan memberkati.